Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Ia masih tetapkan dan terus tambahkan kepada kita semua. Karena segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apa saja yang ada pada diri-diri kalian, maka semua itu datangnya dari Allah. Maka satu-satunya yang kita bertahmid, memuji atas nikmat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat senantiasa tercurah serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan umat yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya ajaran agama Islam di dalamnya terdapat nasihat. Nasihat kepada Allah, nasihat kepada Rasulullah, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya secara umum. Dan keadaan manusia dalam bermuamalah tidak lepas dari dua hal yang berkaitan dengan nasihat, yaitu antara ia memberikan nasihat, ada kalanya juga ia dalam kondisi diberikan atau mendapatkan nasihat. Maka dua kondisi inilah yang harusnya kita menyadari, terutama tatkala nasihat itu diberikan kepada kita. Semoga hati kita lapang dalam menerima nasihat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nasihat ini beberapa kali diulang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'atidz dzikra." Maka berikanlah nasihat, berikanlah peringatan. Sesungguhnya nasihat atau peringatan itu sangat bermanfaat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita kaum muslimin untuk menebarkan salam. Bahkan manfaatnya sangat besar untuk menegakkan syiar Islam, menumbuh kembangkan cinta di antara kaum muslimin, dan ia termasuk salah satu di antara hak sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Hak sesama muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang pertama, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Ketika kalian bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua, ketika ia memberikan atau meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Yang ketiga, tatkala ia mengundang, maka kita penuhilah undangannya. Yang keempat, tatkala
ia bersin, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kita mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Yang kelima, tatkala ia sakit, maka kita berusaha untuk menjenguknya. Yang keenam, tatkala ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iringilah jenazahnya. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis tadi Nabi SAW memberikan penekanan bahwa 6 poin tersebut adalah hak sesama muslim. Hakul muslim ala muslim. Dan ini perlu kita garis bawahi. Muslim yang dimaksud adalah individu sesama muslim. Siapapun ia, baik yang keislamannya baik maupun yang keislamannya biasa-biasa saja atau kurang. Baik seorang muslim yang senantiasa ia menjaga dari mengerjakan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun muslim yang mereka senantiasa berlumuran dosa, bahkan mereka memiliki dosa-dosa besar. Selama orang tersebut tidak masuk kepadanya jurang kesyirikan, maka sahabat atau orang tersebut dikatakan seorang muslim dan ia berhak mendapatkan hak-hak tersebut. Adapun hak di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang la yanbaghi tarkuhu, sesuatu yang selayaknya untuk tidak ditinggalkan. Artinya 6 poin yang tadi disampaikan dan masih banyak lagi poin yang lainnya, hendaknya kita tidak meninggalkannya. Tatkala kita bertemu dengan saudara kita, maka kita berusaha untuk mengucapkan salam. Dan poin penekanan di sini adalah terkait penebaran salam di antara kaum muslimin. Karena memberi salam ini adalah amalan yang sangat mulia. Kata Nabi SAW, la tadkhulunal jannata hatta tahabbu. Ya, kalian tidak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman kecuali mereka atau kalian saling menyayangi di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau aku tawarkan suatu amalan, tatkala kalian mengerjakannya kalian akan saling mencintai? Kata Nabi SAW, afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Dari hadis ini, di antara sebab seorang masuk surga adalah dengan mengucapkan salam. Kenapa? Karena seorang tidak masuk surga kecuali ia beriman. Tidaklah seorang beriman kecuali mereka saling menyayangi. Dan di antara cara untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin, menebarkan salam di antara mereka. Oleh karenanya Nabi SAW menjelaskan tatkala ditanya afdalul a'mal, amalan yang afdal, yang terbaik, ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, Nabi SAW bersabda, tut'imut ta'am, berikan makan kepada orang miskin. Ini diantara afdalul a'mal atau amal yang terbaik, yaitu memberikan makan kepada kaum muslimin yang mereka kesulitan. Yang kedua, wattaqras salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan mengucapkan salam. Yang kedua adalah memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Tatkala kita melihat saudara kita berpapasan, maka kita tidak masalah untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan itu yang afdol, kata Nabi SAW. Tatkala kita menjumpai kaum muslimin di sana, mereka mengenakan pakaian syiar Islam, mengenakan jubah, mengenakan baju koko, mengenakan peci, dan kita tidak mengenal mereka, maka kita berusaha untuk mengucapkan salam kepada mereka. Karena ini adalah perintah Nabi SAW. Karena di antara tanda-tanda kiamat semakin dekat adalah ucapan salam dikhususkan kepada orang-orang yang dikenal saja. Nabi SAW bersabda, anna baina yaday sa'ati taslimal khassah. Sesungguhnya dengan atau dekatnya hari kiamat, diantaranya adalah ucapan salam diucapkan hanya kepada orang-orang yang dikenal saja. Maka hal ini menunjukkan kepada kita bahwa
kita sedang berada di akhir zaman. Ya, kita dibukakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan realita yang ada. Bahkan bukan kepada orang yang tidak kita kenal. Bahkan dengan sesama kaum muslimin, ucapan salam tidak ditebarkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salam merupakan amalan yang indah karena di dalamnya terdapat doa keselamatan kepada sesama muslim. Dengan membiasakan menyebarkan salam, maka akan timbul cinta di antara kaum muslimin. Dengan demikian ukhuwah Islamiyah akan semakin kuat. Setiap muslim berhak untuk mendapatkan salam karena ia adalah hak di antara salah satu hak antara sesama muslim. Bayangkan jika seorang orang yang soleh, ya, tatkala kita rajin ke masjid, kemudian kita mendapati saudara kita, ya, yang sedang kongko-kongko misalnya, atau dia merupakan pendosa, atau misalnya dia selalu melakukan dosa, tatkala kita tidak mengucapkan salam, maka bisa jadi ia akan semakin dongkol. Akan tetapi tatkala kita lunak hati kita dengan kita mengucapkan salam terhadap saudara kita, meskipun ia berbuat dosa, maka harapannya adalah ia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah salah satu kisah yang dibawakan oleh Abdullah bin Salam. Ia adalah seorang sahabat yang dulunya adalah seorang rahib Yahudi. Tatkala Nabi Muhammad SAW datang pertama kali ke Madinah, ia pun, yaitu Abdullah bin Salam, datang ke majelisnya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengucapkan beberapa maklumat kepada kaum muslimin. Nabi SAW berkata, Ayyuhan nas, afshus salam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Wasilul arham, sambunglah tali kekeluargaan, sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala kebanyakan manusia tidur. Apa kata Nabi janjinya? Tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian tatkala mengamalkan 4 amalan tersebut akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Dengan mengucapkan salam, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, dengan dia menyambung tali silaturahim, kemudian dengan ia salat malam tatkala manusia kebanyakan tidur, maka ini adalah jalan keselamatan agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan atau memerintahkan kita untuk menebarkan salam, tentunya untuk manfaat yang sangat luas. Dan ucapan salam yang dimaksud adalah sebagaimana yang biasa kita dengar. Tatkala kita bertemu dengan saudara kita, kita berusaha untuk mengucapkan salam kepadanya, minimal dengan ucapan Assalamualaikum. Maka telah kita tunaikan hak saudara kita sesama muslim. Maka yang lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Atau yang lebih lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi orang yang mengucapkan salam. Maka bagaimana jawaban orang yang mendengarkan salam tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberikan ucapan penghormatan, yaitu ucapan salam, ya, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah, maka penuhilah panggilan tersebut dengan yang lebih baik, aurudduha, atau yang semisal. Maka misalnya tatkala saudara kita mengucapkan Assalamualaikum, yang terbaik adalah kita menjawabnya dengan lebih baik dari itu. Waalaikumsalam warahmatullah.
Atau ditambah lengkapnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau minimal sekali ketika kita menjawab salam saudara kita dengan ucapan yang semisal, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Maka ini adalah perintah Nabi SAW. Ya, pada asalnya hukum menjawab salam ini lebih ditekankan daripada mengucapkan salam. Karena menjawab salam hukumnya wajib menurut jumhur para ulama. Dan ingat, salah satu keutamaan dari salam, bahwa salam, ucapan keselamatan ini, ucapan penghormatan salam ini adalah ucapan para penghuni surga. Maka tidak ayal Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara sebab orang masuk surga adalah dengan mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biidzni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dan orang-orang beriman yang mereka mengerjakan amal soleh dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ucapan penghormatan di antara mereka Assalamualaikum, yaitu ucapan salam. Maka setelah ini ya, khatib pribadi dan kaum muslimin semoga dapat mengamalkan apa yang disampaikan, yaitu memulai mengucapkan salam terhadap saudara kita. Tatkala kita melihat saudara kita adalah dia seorang muslim, maka sebaiknya ucapan yang paling afdol diucapkan adalah ucapan salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menebarkan salam di antara kita sebagai sebab tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan tersebut menumbuhkan keimanan yang nantinya keimanan tersebut akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin ulata umurina. Allahumma ahsin ulata umurina. Allahumma ahsin ulata umurina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.